alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, pertama-tama mau saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk membantu kami dalam menjalankan tugas. Nah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pembelajaran fikih, materinya tentang sholat wajib dan sholat jenazah. Bismillah. Video mana? Video. Video. Sorry. Ya. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Anis Fuadi. Ya memang sih Anis terkenal biasanya namanya cewek, tapi ini saya cowok, Anis Fuadi. Biasa kalian boleh manggil saya Kak Anis atau Kak Fuad. Silakan terserah kalian. Saya lahir di Jakarta 25 September 2000. Yang nggak jauh lah sama kalian, paling beda 3 sampai 4 tahun. Dengan umur saya 21 tahun. Pendidikan saya SD di Cilacap 7 di Depok. Terus semua nih dari SD sampai SMA itu saya di Depok. SMP di MTS National Fire. Kebetulan saya di MTS ini cuma 2 tahun. Jadi kelas 2 dan kelas 3 aja. Jadi kelas 1 saya sempat merasakan yang namanya pondok pesantren. Tapi karena ya masalah penyakit dan ada nggak betahnya juga, jadi saya minggat keluar. Gitu. Saya pondok di sini nih, di belakang CTM di Darut Taqwa. Itu pas saya masuk CTM baru dibangun. Jadi ya sempat lah kabur-kabur ke sana. Terus SMA di SMA Negeri 13 Depok, alhamdulillah lulus 3 tahun. Terus dan sekarang kuliah di Universitas Ibnu Khaldun. Sekarang semester 6. Program studi pendidikan agama Islam. Insya Allah saya jadi guru juga. Status nih belum nikah. Status belum nikah, jadi diusahakan manggilnya kakak atau abang lah, gitu ya, jangan manggil bapak. Yo ya, belum pantas banget gitu. Ya walaupun muka terlihat tua gitu kan, tapi ya janganlah manggil bapak. Kak Anis, Ya. kayaknya cita-citanya nikah muda ya? Ya insya Allah kalau emang jodohnya ada, nikah muda cita-cita saya. Ini sosmed saya sekiranya perlu di apa namanya, di follow lah teman-teman. Instagram saya Anis Fuadi 25 dan ini nomor WA saya. Kalau misalkan kali aja gitu, kalian mau pergi ke Depok, kalian nyasar atau gimana, bisa hubungi saya. Karena ya bisa ya Kak, karena ya daerah Depok alhamdulillah saya hafal semua. Kertas deh, kotak pesan. Langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu sholat. Sebelumnya saya mau nanya, ada yang tahu pengertian dari sholat? Kan setiap hari nih kalian sudah melaksanakan sholat, pasti tahu dong pengertiannya itu apa? Karena ada dua nih pengertian, menurut bahasa dan menurut istilah. Apa? Ada tahu? Ada tahu? Enggak. Oke, next. Menurut bahasa, doa sholat ialah doa. Kelihatan nggak yang di pojok? Kelihatan. Sedangkan menurut istilah, ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kan menurut bahasa sholat itu doa? Ada yang tahu? Kenapa gitu? Menurut bahasa sholat itu doa. Apa? Karena kita lagi menghadap ke yang maha kuasa. Ya, betul. Bisa juga. Jadi dalam sholat itu terdiri dari rangkaian beberapa doa, gitu kan? Mulai dari doa iftitah, gitu kan? Terus pas kita ruku kita baca doa, sujud baca doa, duduk di antara dua sujud, terus duduk tasawuf akhir, tasawuf awal, tasawuf akhir kita baca doa. Nah alasannya, alasan kenapa sholat dinamakan doa karena sholat terdiri dari beberapa doa.
Terus juga sholat ini hukumnya, kan? Hukum sholat ini wajib bagi seorang muslim yang sudah balik, bukan terkhusus tuh, khususnya yang sudah balik, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat. Nah kita semua ini kan di sini sudah pada balik kan, nah maka kita itu harus wajib untuk melaksanakan sholat gitu. Nah hukum dari sholat ini ialah fardu ain. Fardu ain. Ada tahu fardu ain itu apa? Fardu. Maaf ya kalau tulisannya jelek, maaf. Ya dihapus dulu ya. Hapus lah. Fardu ain. Bukan fardu ain, ada tahu nggak? Fardu ain. Fardu ain. Nggak ada. Nah, fardu ain ini yang dimana hukumnya ini tidak bisa diwakilkan, kan? Jadi ibadah kita ini, ibadah sholat ini tidak bisa diwakilkan sama teman-teman kita atau keluarga kita. Misalkan kayak saya nih, misalkan kalian lagi banyak tugas atau lagi malas lagi banyak tugas gitu kan, atau mungkin lagi lelah, lagi capek, terus kalian minta tolong saya gitu kan, Pak tolong dong wakilin sholat zuhur saya gitu misalkan. Nah itu nggak bisa, karena kenapa? Sholat ini kan ibadah pribadi gitu, yang dari kita sendiri langsung menghadap Allah gitu. Terus juga sholat ini pahalanya nanti di akhirat itu yang ditimbang paling awal gitu, ditimbang paling awal. Jadi kalau misalkan sholat kita banyak gitu kan, setiap di dunia selama kita hidup selalu melaksanakan sholat, ya insya Allah gitu kan, ya pahala timbangan pahala kita ya banyak gitu. Terus juga nah diibaratkan ya, kalian kan sudah tahu nih, kayak misalkan sholat itu diibaratkan kayak tiang agama ya, sholat kan tiang agama. Diibaratkan sholat itu sebuah tiang sebuah tiang yang dimana sebuah tiang yang bangunannya itu kokoh gitu kan, bangunannya kokoh. Nah tiangnya itu sholat dan bangunannya itu keimanan gitu kan nih. Kayak misalkan ini tiangnya kan pojok. Nah bangunan ini nih keimanan kita nih, keimanan. Kalau misalkan tiangnya ini kokoh, mau ditimpa angin atau apapun nggak akan runtuh. Nah begitupun dengan sholat. Kalau misalkan kayak kita sudah melaksanakan sholat dengan baik dan benar, mau kita tergoda oleh kemaksiatan dan lain sebagainya, iman kita tuh nggak akan tergoda. Kita nggak akan tergoda dengan kemaksiatan tersebut, gitu ya. Next. Maksudnya nih, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra 78, maksudnya ya, bukan terus nih, artinya dalam artinya aja ya. Dirikan sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, gitu kan? Dan dirikanlah sholat subuh sesungguhnya sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, gitu kan? Sudah jelas nih, Allah memerintahkan kita dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai dengan gelap malam, gitu kan? Dari kita sholat subuh sampai sholat isya, gitu kan? Dan juga Allah memerintahkan nih, dirikanlah sholat subuh sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tuh, disaksikan oleh malaikat tuh sholat subuh kita. Ada tahu kenapa kalau ketika kita sholat subuh disaksikan oleh malaikat? Yang tahu? Nggak ada tahu. Nah, kenapa sholat subuh disaksikan oleh malaikat? Gitu kan? Karena di waktu subuh itu ada namanya pergantian tugas, atau mungkin biasa kalau kita sebut itu ini pergantian shift gitu kan, dari shift malam ke shift pagi gitu. Nah jadi malaikat itu ada tugas-tugasnya, ada yang tugasnya di pagi hari, siang hari, gitu kan, sore hari dan malam hari gitu. Nah kebetulan di waktu subuh ini pergantian antara malaikat malam dan malaikat subuh, gitu kan. Masya Allah tuh sholat subuh kita disaksikan oleh malaikat, gitu kan.
Next. Nah. Syarat wajib sholat, kan? Yang pertama itu udah pasti ya, beragama Islam. Nah kita yang dilahirkan sudah beragama Islam, maka kita wajib tuh hukumnya untuk melaksanakan sholat. Begitupun non muslim nih, misalkan non muslim yang pindah agama ke Islam. Ketika mereka sudah beragama Islam, otomatis sholat mereka menjadi wajib, hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat, gitu kan? Terus syarat yang kedua sudah balik, gitu kan? Nah, mungkin kalau bahasa ilmiahnya gitu ya, atau bahasa IPA-nya balik itu kan pubertas. Nah, yang dimana pubertas itu ditandai kalau misalkan laki-laki itu ini yang mimpi basah, gitu kan? Sedangkan kalau misalkan laki-laki itu perempuan itu menstruasi. Bapak paham nggak kalau mau makan aja? Terus kayak malu-malu. Nah, terus juga kalau tanda anak-anak itu sudah balik, tandanya itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, gitu kan? Mana yang halal dan mana yang haram, gitu. Terus syarat wajib yang ketiga berakal. Nah, kita kan kita yang pikirannya sehat, kita yang akalnya masih sehat, maka kita tuh wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak orang gila nih yang biasa di jalan gitu kan, mereka kan akalnya kan terganggu, akalnya tidak sehat, maka mereka itu tidak wajib tuh melaksanakan sholat. Dan terus yang keempat, nah ini penting nih, ini untuk perempuan nih, suci dari haid dan nifas. Nah, haid itu kan ini ya, haid itu kan menstruasi, kalian sudah tahu kan haid. Nah, sedangkan kalau nifas yaitu darah yang keluar ketika melahirkan, setelah melahirkan. Nah, kalau misalkan perempuan itu dalam keadaan haid dan masih nifas, maka hukumnya nggak boleh melaksanakan sholat. Dengan ketika sudah bersih itu udah nggak ada darah yang keluar, maka balik lagi hukumnya menjadi wajib untuk melaksanakan sholat. Gitu. Syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang tahu nggak? Hadas kecil apa? Hadas besar itu apa? Apa? Hadas kecil apa-apa, kalau bisa menggoreng juga. Nah, hasilnya apa? Contohnya, misalkan contohnya. Ada tahu? Hadas kecil contohnya apa? Hadas besar apa? Hadas kecil. Itu hadas yang jumlahnya 12. Ya. Kalau yang ini hadas besar? Ini cara mensucikannya tahu? Pasti. Kalau hadas kecil langsung aja dibasuh atau mau dibersihkan. Kalau hadas besar bisa dicuci gitu. Enggak, oke. Masih atas jawabannya. Kalau hadas besar mau tahu? Nah, Mau tahu hadas besar. kalau hadas kecil itu benar tuh. Hadas kecil itu bisa disucikannya dengan disiram aja. Nah, kalau misalkan dalam sholat, gitu kan, hadas kecil itu harus disucikannya dengan berwudu. Sedangkan kalau hadas besar dalam sholat itu disucikannya dengan mandi junub, gitu kan. Pasti kalian tahu kan cara mandi junub? Nah, jadi nggak perlu bicara lagi. Praktekin Pak. Nah, jangan. Nah, untuk syarat yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Bukan? Nah, suci badan itu yang tadi nih, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau pakaian nih, ini yang sering banget kita lalai. Suci dari pakaian. Kita sering gitu kan, menyamai pakaian sholat kita dengan pakaian main kita. Gitu kan? Apalagi kayak sholat subuh nih. Sholat subuh kan kita pakai pas tidur, pas malamnya kita pakai kaos. Sekarang pakai kaos. Nah, pas kita sholat subuh pakai tenda tuh, pakai kaos itu. Padahal kita nggak tahu baju kita tuh kena iler kah atau apa. Kan iler itu kan najis ya. Nah, makanya diusahakan gitu kan. Pakaian main, pakaian tidur sama untuk sholat itu dibedain. Jadi kalau untuk sholat itu ada ininya pakaian khususnya gitu ya. Nah, suci dari tempatnya. Tempatnya itu kita harus pastiin nih. Kan sholat itu kan bisa di mana aja, asalkan tempatnya suci, bersih. Gitu kan. Nah, kita harus pastiin nih. Misalkan di sini kita mau melaksanakan sholat, bisa aja
asalkan tempatnya suci nih, kita bersihin dulu. Terhindar kalau misalkan kayak ada masalah tai kucing gitu ya, kita bersihin dulu. Dengan kita bersihin dulu, kita hilangin najisnya, baru kita bisa melaksanakan sholat di sini, gitu. Nah, yang ketiga menutup aurat, gitu kan? Kalau untuk perempuan kan auratnya itu seluruh badan, terkecuali muka dan telapak tangan. Itu untuk perempuan, seluruh badan dari atas sampai rambut, dari rambut sampai kaki, gitu kan? Dari kaki kan terkecuali mukanya nih, terkecuali muka sama telapak tangan. Kalau misalkan laki-laki itu batasnya dari pusar sampai melewati dengkul, melewati ya, jangan pas banget gitu, harus melewati. Nah, saya punya pertanyaan, misalkan untuk laki-laki nih, saya sholat, misalkan pakai kutang doang, yang kaos yang oblong gitu kan, yang ada keteknya, terus pakai sarung lengkap. Kira-kira menurut kalian sholatnya sah atau enggak? Hah? Sah? Enggak. Kenapa? Auratnya kelihatan. Sebenarnya sah, tapi tidak sopan aja. Cakep, itu jawaban yang paling betul. Benar. Sholatnya sah, karena kan menutup nih. Orang kita kan laki-laki di pusar sampai melewati lutut. Tapi itu cuma tangannya doang yang kelihatan. Gitu kan? Tangan bukan termasuk aurat. Tapi masa iya sih kita menghadap Allah dengan pakaian yang kurang sopan, gitu kan? Kita menghadap guru aja dengan pakaian kayak gitu pasti diomelin dong. Nah, itu tuh yang menutup aurat. Terus yang selanjutnya, yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Nah, tanda sudah masuk waktu sholat itu dengan dikumandangkannya azan. Nah, ketika sholat, misalkan kita mau sholat nih, kita dalam perjalanan, kita cuman memprediksi aja nih, jam segini udah azan dulu nih. Ya udah kita main sholat aja, ternyata pas kita jalan lagi baru dengar azan. Nah, sholat kita tuh yang pertama nggak sah, otomatis kita harus sholat lagi, gitu. Syarat yang kelima menghadap kiblat. Nah, itu udah ini ya, udah wajib banget tuh. Hah? Oh, sampai ada. Nah, yang syarat yang keenam sadar. Ini yang paling penting, sadar. Kita tuh namanya sholat tuh harus sadar, dan harus sadar. Orang mabuk tuh nggak boleh untuk sholat. Kenapa? Karena kondisi mereka itu sedang tidak sadar. Ditakutkannya, itu kan pernah terjadi tuh di zaman Nabi. Gitu kan, ada orang mabuk, dia melaksanakan sholat. Nah, jadinya tata caranya itu ngawur. Yang seharusnya kan tadi diawali dengan takbiratul ihram. Nah, dia langsung sujud, terus ruku, baru takbir. Kan ada tuh tata caranya. Nah, itu kan nggak boleh tuh. Jadi sholat itu harus dalam keadaan sadar. Baik. Nah. Para kalian ngantuk, saya pindah aja. Sebentar. Ini bagian permennya, walaupun permen lah, ini bisa mengatasi mengantukan kalian. Nanti buangan tempat sampai, jangan sembarang. Lima dulu ya, kalau orang gampang ambil aja. Ya. Menghilangi rasa kantuk. Minumnya ada nggak? Minumnya. Hari ini minum ada makanan doang. Dulu beda-beda aja tadi. Iya, minumnya beda-beda lagi sendiri ya. Lanjut ke materi, yaitu rukun sholat. Rukun sholat. Yang pertama sudah pasti niat. Dapat kan niat sholat semuanya? Udah, oke. Yang kedua berdiri dengan tegak dengan catatan bila mampu. Kalau misalkan kita dalam keadaan sakit, kita nggak mampu untuk berdiri, boleh kita sholatnya sambil duduk. Kan boleh duduk. Kalau misalkan duduk nggak bisa, rebahan boleh.
Nah kalau misalkan berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, rebahan nggak bisa, ambil jalan terakhir, sholatin. Nah, gitu. Terus yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan Allahu Akbar. Nah posisi yang benar takbiratul ihram itu di atas perut ya, kita perut, di bawah dada, di atas perut, di bawah dada, gini. Tangannya tuh juga gini. Posisi takbir yang benar. Kalau di bawah perut boleh nggak? Jangan terlalu ke bawah gini, jangan lah. Nggak benar itu. Jangan terlalu ke bawah, gitu kan? Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu naik. Pas tuh di tengah-tengah, di atas perut, di bawah dada, gitu kan? Terus, nah, yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Kan kalau misalkan setelah kita takbir kan ada baca doa iftitah. Kenapa sih doa iftitah? Terus juga setelah Al-Fatihah kan ada baca surat-surat pendek. Kenapa? Di rukunnya ini tidak ada membaca doa iftitah dan membaca surat-surat pendek. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Bukan rukun, Pak. Ya betul. Nah karena doa iftitah itu termasuk sunnah abad. Sunnah abad yaitu doa iftitah ya. Doa iftitah. Yang tahu sunnah abad kalian sudah pernah dengar belum? Belum pernah. Nah, sunnah abad ini, gitu kan? Harus kalau misalkan kita melupakan doa iftitah, gitu kan? Kita pas sholat kita nggak baca doa iftitah, maka di akhir nanti pas sebelum salam kita wajib melaksanakan sujud sahwi, gitu. Nah ini termasuk nih, kalau misalkan nanti kalian lupa, gitu kan? Lupa membaca doa iftitah, langsung dari takbir langsung baca Al-Fatihah. Nah, nanti pas di akhir rakaat sujud sahwi. Gitu. Nah, sedangkan ada lagi satu lagi sunnah hayat. Nah, yang salah satunya itu membaca surat pendek. Nah, kalau sunnah hayat ini terbalik dari akad, gitu kan? Kita nggak apa-apa nggak membaca surat pendek ini, sholatnya tetap sah dan kita nggak wajib sujud sahwi. Jadi kalau misalkan kita nggak baca, misalkan dari takbir langsung baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, langsung ruku, itu sudah sah, nggak apa-apa. Lanjut. Terus yang kelima ruku. Saya sering banget lihat gitu ya, posisi rukunya tuh banyak yang nggak benar. Posisi ruku yang benar itu gini. Gimana ya? Contohnya ya. Pokoknya gini, pas lurus gitu ya, lurus. Posisinya tuh harus itu. Gimana ya contohnya? Ada yang bisa maju nggak satu konten? Posisi sujud coba langsung posisi. Nah, dia benar nih, lurus. Jangan posisi, saya sering banget lihat gitu ya, posisi sujudnya tuh. Nah, yang kayak tadi coba. Nah, sering banget kayak gini nih. Posisi sujud di masjid. Ini nggak boleh nih, apalagi kalau misalkan cuman nah, gitu lah, ada. Sering banget lihat saya. Jadi saking cepat gitu ya, cuman set gini dong. Langsung lagi. Dan itu nggak boleh tuh, posisi yang benar itu tadi yang pertama. Yang berapa? Apa sudutnya gitu? Lurus. Jadi boleh gini gitu lah ya. Nah, terus yang ke-7 sujud. Nah, kalau sujud kan kalau untuk laki-laki itu dibuka ya, Nah, kalau misalkan untuk laki-laki ini kayak perempuan ada di sini lah, karena menghalangi nih. Terus yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Terus ke-9 duduk tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir. Nah, membaca tasawuf akhir itu kan udah tahu kan yang at-tahiyatul. Nah, sampai dengan innaka hamidum majid. Nah, di dalam bacaan tasawuf akhir itu ada membaca shalawat. Wajib kita membaca shalawat tuh. Kalau misalkan tidak ada dari semua ini nih,
dengan dalam sholat kita, maka sholat kita tuh basah. Dan yang terakhir, yang kedua salam. Nah, salam itu yang benar. Kan yang rukun itu kan yang wajibnya itu cuma ke kanan doang kan, yang ke kirinya sunnah. Gak apa-apa tuh kalau misalkan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu langsung udah gitu alhamdulillah itu boleh. Tapi lebih bagusnya ya kiri juga diambil biar dapat sunnahnya. Terus juga posisi salamnya itu kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas pun nengok gitu. Terus yang terakhir tertib. Karena tadi kita sholat dalam keadaan sadar, otomatis kita harus tertib nih. Jangan sampai kayak tadi tuh yang saya contohkan yang orang mabuk tertib sholatnya, maka rukunnya pun jadi salah gitu, nggak sholatnya jadi biasa. Sebelum lanjut ke materi, ada yang ingin ditanyakan? Kiranya saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau misalkan tidak bisa jawab, saya jadikan peran buat diri saya sendiri, bukan buat kalian. Ada yang mau tanya? Tanya Pak. Apaan? Ada yang mau nanya nggak? Gak ada? Langsung lanjut aja nih ya, materi terakhir nih. Hah? Lanjut, next. Nah, materi yang selanjutnya itu ada sholat jenazah. Sholat jenazah gitu kan, suatu ibadah yang dilaksanakan ketika posisi si mayit ini atau jenazah ini sudah dimandikan dan sudah dikafani, maka boleh tuh kita untuk menyolatinya. Nah, tujuan kita melaksanakan sholat jenazah itu untuk mendoakan si mayit, gitu kan? Semakin banyak jamaahnya, makin banyak pula yang mendoakan, gitu. Tujuannya itu kan berbeda sama tujuan dari sholat yang tadi, sholat fardu yang 5 waktu. Kalau tujuan dari sholat fardu itu kan kita ini ya menghadap atau menyembah Allah, gitu. Terus juga tata cara sholat jenazah ini berbeda dengan sholat fardu dan sholat sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah ini tidak ada yang namanya ruku dan sujud. Duduk tasawuf awal, tasawuf akhir pun nggak ada. Kenapa? Karena kalau misalkan di sholat yang lain ada ruku dan sujud, karena itu kita sedang menyembah Allah, makanya kita sujud kepada Allah. Sedangkan kalau misalkan kita dalam sholat jenazah kita melaksanakan ruku dan sujud, maka sama aja kita menyembah si mayit. Nyari jimat ya Pak. Terus juga hukum hukum melaksanakan sholat jenazah ini fardu kifayah. Kan kalau yang tadi sholat fardu yang sholat 5 waktu itu kan fardu ain, sedangkan kalau sholat jenazah ini fardu kifayah. Kalian tahu fardu kifayah? Hah? Kalian tahu nggak? Ada? Kalian tahu? Ada. Oke. Fardu kifayah itu hukumnya akan berubah ketika sudah ada orang lain yang melaksanakannya. Gitu kan? Contohnya ketika contohnya gini, si fulan meninggal. Terus kita semuanya di sini tahu si fulan ini nggak ada yang ngelatin. Nah, maka kita yang di sini yang sudah tahu gitu kan si fulan nggak ada yang menyolatin, otomatis hukumnya wajib buat kita semua menyolatin si fulan. Kecuali misalkan si fulan sudah ada beberapa orang yang menyolatkan, maka hukumnya buat kita nggak wajib, sunnah gitu kan. Nah, tapi lebih bagusnya kita ikut berjamaah untuk mendoakan si fulan. Semakin banyak yang mendoakan si fulan, semakin banyak pula keringanan di akhirat nanti, gitu. Next. Nah, kelihatan nggak dalilnya? Yang belakang? Kelihatan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatinya, maka baginya 1 qirah. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirah. Ada yang bertanya nih kepada Rasulullah, apa sih qirah itu?
Nah, Rasulullah SAW menjawab, dua kirah itu diibaratkan sebagai dua gunung yang besar. Dua gunung, Masya Allah kan. Keutamaan dari pahalanya tuh dari kita menyaksikan jenazah yang dengan, apalagi jangan cuma menyaksikan, kita juga turut andil gitu kan, menyolatin terus dikuburin. Pahalanya itu diibaratkan dua gunung yang besar. Gitu. Next. Nah, syarat sah sholat jenazah hampir sama ya, hampir sama dengan sholat fardu sholat lain. Untuk aurat, suci dari hadas besar kecil, suci badan, pakaian, tempat, menghadap kiblat, dan yang membedakan dua ini, poin dua ini. Yang membedakan, yang pertama syarat sahnya itu dilakukan setelah mayit dimandikan dan dikafani. Tuh, ketika si mayit sudah dimandikan, sudah dikafani, maka sudah sah untuk kita menyolatkan. Jangan sampai kata sana itu terbalik, kita sholatin dulu baru dimandiin, baru dikafanin tuh jangan. Terus juga yang terakhir, jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang yang menyolatkannya. Gitu, harus ada di sebelah kiblat. Dengan misalkan kiblat di sana, berarti kan otomatis di sini mayatnya. Berdoanya di sini. Nah, kita yang nyolatin di depan si mayat. Gitu. Langsung aja nih, pintu paham. Nah, rukun dari sholat jenazah itu yang pertama niat. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri jika mampu, sama tuh berdiri jika mampu, sama kayak tadi. Terus ini yang membedakan ini, di sholat jenazah itu ada 4 takbir. Terus yang terakhir salam. Nah kita caranya. Nah, niat dari sholat jenazah itu untuk laki-laki dan perempuan itu beda, gitu kan? Yang dimana untuk laki-laki usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratul fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dengan sedangkan kalau yang perempuan itu bedanya di sini. Nih, hazil mayyitati. Tuh, kalau laki-laki hazal mayyiti, kalau misalkan yang perempuan hazil mayyitati. Gitu. Next. Nah, takbir yang kedua membaca Fatihah. Next. Nah, ini juga nih. Takbir yang kedua membaca sholawat. Sholawatnya juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Itu boleh langsung aja takbir sholawat 3. Tapi lebih bagus lagi langsung tambahin. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidun majid. Itu lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi bacaan sholawatnya. Terus next. Nah, takbir yang ketiga itu membaca doa untuk si mayit. Aduh, yang ketiga sama nih doanya juga berbeda. Doanya berbeda untuk laki-laki, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan kalau yang perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Hanya pembacaan ini di hak-haknya ini yang membedakan. Next. Nah, takbir yang keempat, takbir yang terakhir itu membaca doa juga, yang dimana doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Itu takbir yang keempat. Next, dan yang terakhir ada salam. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jadi karena nggak pakai itu ya, tadi nggak pakai rukun dan sujud, jadi langsung habis takbir keempat, habis baca doa langsung salam. Gitu. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin kalian semua mempraktekkan sholat jenazah. Sholat maju. Ya, kalian maju ke depan semua. Sambil baca aja nanti doanya dari awal. Baik. Jadinya, nah, ayo lanjut. Kalau jenazah biar kalian makin paham. Kalau misalkan nanti, misalkan tadi, ya misalkan teman kalian
ada yang meninggal gitu kan, kalian bisa para teman-teman kalian yang lain nggak ngerti cara menyolatkan, kalian setelah mendengarkan materi ini kan bisa jadi imamnya. Kata nggak? Sampai mau jadi mana? Kamu deh, kamu cuma mau ada imam. Enggak, kan tadi bacanya bareng-bareng. Kesini aja, baca. Sini masih ada di itu. Sini. Kira-kira bisa seperti itu. Masih di yang apa di belakang? Tuh, pakai apa lagi? Enggak, tinggal kelihatan. Enggak. Di dikte dong sama ibu. Yang belakang. Yang apa ada di sini aja makmumnya aja di sini. Saya kalau makmum, Ikutin bacaannya aja sambil saya baca. kalau makmum. Nanti gurunya ke sini mau nyari makmum soalnya. Baca nggak? Baca yang jenazah laki-laki aja. Usolli ala hadzal mayyit. Ya, langsung. Langsung dari pertama niat dulu. Niatnya itu dibaca aja. Usolli ala hadzal mayyit. Hah? Iya, ucapin. Kan kita lagi tutorial. Tutorial. Barang baca barang. Barengan bacanya barengan. Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratul ihram. Yang fardu kifayati kalau keempat imam nih, jadi imaman, kalau yang lain kan makmuman. Fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Langsung Allahu Akbar. Al-Fatihah. Langsung baca Al-Fatihah. Ya, baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung takbir dulu. Allahu Akbar. Baca selawat. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu inna ba'dahu walahu. Masuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk lagi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Bila ada perkataan atau ucapan saya yang kurang mengenakan gitu kan di telinga kalian, atau mungkin ada perkataan saya yang salah gitu ya, mohon dimaafkan karena kondisinya di sini kakak khususnya kakak dalam kondisi pembelajaran gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi